Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 7 Mei 2022, kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan firman Tuhan. Saya akan sampaikan satu tema pembukaan rahasia firman Tuhan. Saat ini judulnya adalah bernubuat sambil berkabung. Ini yang tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 sampai 13. Bernubuat sambil berkabung. Ini merupakan nasib orang-orang yang tertinggal dan tidak terukur sebagai bait suci Allah ketika pengukuran di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu dilakukan oleh malaikat Tuhan. Orang-orang ini tertinggal, tidak memenuhi standar kriteria yang ditentukan oleh Tuhan. Hidupnya kanak-kanak rohani, hidupnya duniawi. Dia percaya Tuhan Yesus tapi hidup secara duniawi. Akhirnya orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai pelataran bait suci Allah yang harus tertinggal. Nah, nasib orang-orang yang tertinggal dan tidak terukur sebagai bait suci sebelah dalam atau kanak-kanak rohani ini, meskipun dia tertinggal, orang-orang kudus yang tertinggal ini juga masih disayang Tuhan. Dia masih juga disebut orang-orang kudus. Dan Tuhan menyayangi orang-orang yang tertinggal ini dengan cara memberi pendampingan di masa sukar, masa Great Tribulation itu, dengan diutusnya dua saksi Allah. Ini yang ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 13. Jadi bentuk kesayangan Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak cuma menyayangi yang ruang maha kudus saja, tidak menyayangi yang ruang kudus saja, tapi pelataran pun masih diusahakan oleh Tuhan untuk disayangi dan diselamatkan. Nantinya menjadi jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Dia juga selamat. Bahkan ketika kerajaan 1000 tahun damai, dia juga mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas utama dua saksi ini adalah menguatkan iman dan semangat orang-orang yang tertinggal supaya jangan menerima tanda 666 dan tetap bertegang teguh kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tugas utama dua saksi yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 11 itu adalah menguatkan iman dan semangat orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang kanak-kanak rohani tadi, supaya jangan menerima tanda 666 dan menyembah binatang itu, menyembah antikris, dan tetap pegang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita perlu pahami dahulu, saudaraku, situasi di kala itu. Pada saat dua saksi itu diutus, itu situasi dunianya seperti apa? Kondisi dunia seperti apa pada saat itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, pada saat antikris itu terjadi, pada saat dua saksi itu diutus mendampingi anak-anak Tuhan yang tertinggal, ini di dunia penuh dengan kekejian. Di mana-mana pembinasa keji, saudaraku, itu melakukan kejahatannya. Pembinasa keji duduk di bait Allah. Pembunuhan sadis atas perintah antikris terjadi di seluruh bumi. Saudaraku, jadi nanti masa antikris yang lamanya adalah 42 bulan itu, pada saat itu pembunuhan keji itu terjadi setiap hari, setiap saat di seluruh penjuru bumi atas perintah antikris, karena manusia yang menolak tanda 666 atau karakma. Bahasa Wahyu pasal 13 disebut seperti itu. Saudaraku, ini yang pertama. Jadi dunia penuh dengan kekejian. Ini suasana ketika dua saksi itu diutus. Kemudian yang kedua, pada saat dua saksi itu diutus atau zaman antikris, itu terjadi pemaksaan tanda 666 karakma. Dan tanda ini diberlakukan secara internasional. Bukan hanya satu wilayah tertentu, bukan hanya satu negara tertentu, negara bagian tertentu, tetapi diberlakukan secara internasional di seluruh bumi.
Jadi bukan aturan lokal lagi, saudaraku. Dan aturan yang diberlakukan di seluruh penjuru bumi ini, saudara, merupakan perintah dan instruksi dari antikris dan nabi palsu, pemimpin dunia yang berkuasa pada saat 1260 hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itu suasana ketika dua saksi itu diutus. Kemudian yang ketiga, ini suasana yang terjadi pada saat dua saksi itu diutus. Ini barang siapa yang menolak tanda 666, ini pasti dibunuh oleh antikris. Perhatikan baik-baik ini. Barang siapa yang menolak tanda 666, ini pasti dibunuh antikris dan tidak ada yang bisa lepas. Saudaraku, perhatikan perkataan saya baik-baik. Barang siapa yang menolak tanda 666, tetap ikut Yesus, tetap pegang iman kepada Yesus, saudaraku, itu pasti dibunuh oleh antikris di akhir zaman, dan saudaraku, tidak ada yang bisa lepas. Saudara, kemudian yang keempat, maka orang kudus yang masuk masa antikris itu pasti mati syahid. Jadi nggak ada yang bisa lolos, saudaraku. Yang kanak-kanak rohani tadi, saudaraku, yang tertinggal tadi, nggak ada yang bisa lolos. Semua pasti mati syahid karena menolak tanda binatang itu, yaitu tanda karatma atau 666. Itulah sebabnya mengapa ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu Tuhan membunuh semua manusia yang di bumi. Kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-21. Karena semua orang kudus itu sudah dibunuh oleh antikris. Saudaraku, di 1260 hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan, itu semua orang kudus yang tertinggal itu sudah dibunuh oleh antikris. Oleh karena itu, sebagai pembalasannya Tuhan membunuh semua manusia yang diam di bumi. Wahyu pasal 19 ayat 21. Kalau sudah menyimak, seluruh manusia itu dibunuh dengan pedang dari mulut yang keluar dari penunggang kuda itu. Perangnya Tuhan, nggak ada yang bisa sembunyi dimanapun. Kalau nuklir masih bisa sembunyi di bunker yang dalam mungkin, tapi kalau perangnya Tuhan, saudaraku, bersembunyi kemanapun tidak ada yang bisa. Saudara, kemudian yang kelima, saudaraku, suasana ketika dua saksi itu diutus. Suasana selama 3,5 tahun itu adalah suasana perkabungan. Saudaraku, perhatikan ini. Tadi judulnya adalah bernubuat sambil berkabung. Jadi suasana selama 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan, atau 1260 hari terakhir, atau di masa dua saksi itu diutus, itu suasananya adalah suasana perkabungan bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya. Karena mereka semua tertinggal, saudaraku. Dua saksi sendiri, saudaraku, mengerti bahwa dirinya tertinggal. Saya beritahu saudara, dua saksi ini hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi oleh karena seizin Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan, ketika kegerakan kitab Wahyu, dia tidak masuk di dalam kegerakan ini. Kemudian saudaraku, oleh seizin Tuhan tertinggal di masa antikris, dan seizin Tuhan juga dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal. Saudaraku, dan ketika dua saksi itu, saudaraku, ini semua orang-orang kudus tahu bahwa mereka juga tertinggal. Mengapa mereka tahu, saudaraku? Dua saksi ini tahu kalau mereka tertinggal. Orang-orang kudus lain di seluruh penjuru bumi juga tahu kalau mereka tertinggal. Saudara, mereka tahu ini karena tiba-tiba saja, saudaraku, sahabat-sahabat mereka, teman, keluarga, saudaraku, ini ada yang terangkat dan diungsikan. Mereka baru sadar bahwa mereka ternyata tertinggal. Mereka ternyata tidak ikut harpazo, mereka tidak ikut diungsikan. Mereka sadar. Dan kalau hal itu terjadi,
Karena firman Tuhan sudah tuliskan, kalau itu terjadi, tiba-tiba nanti saudaramu itu diangkat, tiba-tiba pendetamu diangkat, tiba-tiba familimu itu diungsikan. Saudara harus tahu bahwa semenjak saat itu, tinggal 1260 hari lagi Tuhan Yesus Kristus akan datang. Nah, makanya saudaraku, mereka yang berada dalam tahun-tahun itu, dalam masa-masa itu, mereka berada dalam suasana perkabungan. Saudara, mereka tahu bahwa mereka tertinggal. Dua saksi juga tahu bahwa mereka tertinggal. Itu hamba Tuhan dahsyat yang juga seperti bintang sebetulnya. Tapi ketika kegerakan kitab Wahyu dicanangkan, saudaraku, mereka tidak masuk dalam genggam tangan Tuhan. Mereka tidak mau bersatu. Nah, ketika, saudaraku, pengungsian itu terjadi, pengangkatan terjadi, dua hamba Tuhan yang dahsyat ini tidak ikut diungsikan, tidak ikut juga harpaso. Akhirnya mereka ditetapkan oleh Tuhan menjadi dua saksi ini. Saudaraku, dengan terjadinya peristiwa itu, bahwa ada orang-orang yang diangkat, familinya diangkat, mungkin saudara, kemudian sahabat-sahabatnya tiba-tiba saja diangkat, tiba-tiba saja diungsikan, otomatis mereka itu tahu bahwa mereka sudah masuk masa antikris, dan tidak ada pilihan lain kalau masuk masa antikris itu selain harus mati sebagai martir karena menolak tanda 666. Hari-hari pada 3,5 tahun terakhir itu betul-betul merupakan hari-hari perkabungan. Saudara, mereka tahu, orang-orang kudus itu tahu bahwa waktunya itu, saudaraku, tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa tahun lagi, dan mereka dalam suasana yang begitu berat karena harus mempertahankan iman, menolak tanda 666, dan konsekuensinya kalau menolak tanda itu, mereka pasti dibunuh oleh antikris. Saudaraku, jadi ini suasana perkabungan, tiap hari ada orang yang dibunuh, tiap hari ada orang yang dibunuh, sampai nanti terakhirnya yang dibunuh itu dua saksi itu sendiri dibunuh. Saudaraku, maka dua saksi itu bukan Musa dan Elia, tetapi itu hamba Tuhan di akhir zaman. Musa dan Elia itu mereka sudah berada di saudaraku, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, mereka tidak akan diturunkan lagi jadi manusia. Saudaraku, ini hamba Tuhan yang seizin Tuhan, saudaraku, tertinggal di masa antikris untuk mendampingi anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi hari-hari pada 3,5 tahun terakhir itu betul-betul hari-hari yang penuh perkabungan. Setiap saat, setiap hari ada saudaraku, ada orang-orang kudus yang dibantai oleh antikris karena menolak tanda karagma. Jadi ini betapa sadisnya hari-hari itu. Saudara, suasana berkabung itu seperti apa atau saudaraku? Nah, kita sekarang akan saya ajak membaca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ketiga dulu. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ketiga. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudaraku, jadi tugas dua saksi ini bernubuat sambil berkabung. Orang yang berkabung itu seperti apa, atau saudaraku? Suasana berkabung itu, kalau ada saudara yang punya famili sedang meninggal dunia, saudaraku, itu suasana berkabung. Itu tidak ada tawa, tidak ada canda. Masa saudara melayat, ada famili yang meninggal, saudara ketawa-ketawa cekikikan? Nggak ada. Suasana berkabung itu seperti itu. Tidak ada tawa, tidak ada canda. Saudaraku, tidak ada senyum, penuh ratapan setiap hari.
tetapi harus tetap memegang iman kepada Yesus. Inilah yang dimaksud dengan bernubuat sambil berkabung yang ditugaskan kepada dua saksi. Jadi suasana berkabung itu, saudaraku, tidak ada tawa, tidak ada canda, tidak ada senyum. Tiap hari adanya itu ratapan, tangis, saudaraku, karena melihat saudara-saudara tiap hari dibantai, dibunuh, saudaraku, tidak bisa tersenyum. Orang kalau sedang patah hati saja, saudaraku, gagal mungkin di dalam menjalin asmara, sudah menjadi tidak ada tawa, tidak ada senyum, saudaraku. Itu suasana berkabung itu seperti itu. Apalagi nanti ketika nanti saudara-saudara itu banyak yang meninggal, saudara-saudara yang di dalam iman, yang terpaksa tertinggal di masa Antikris itu, tiap hari banyak yang dibantai oleh Antikris. Saudaraku, suasana betul-betul berkabung. Bernubuat sambil berkabung itu berat, saudaraku. Dan ini tugas dua saksi. Jadi dua saksi itu penampilannya dingin, tetapi saudaraku membawa kuasa Allah yang luar biasa. Dingin bukan dingin dalam arti dia dingin jahat, tetapi dia dingin karena berkabung. Dia dalam suasana berkabung, tidak ada senyum, tidak ada tawa dalam mulutnya, saudaraku. Dia bernubuat sambil bersedih, dia bernubuat sambil memikirkan jemaat-jemaat yang tertinggal. Berkhotbah di suasana sedih itu berat. Berkhotbah di suasana patah hati itu berat. Saudara, kecuali orang-orang yang diurapi oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, kita akan melihat ini dulu pernah dinubuatkan dalam Matius pasal 2 ayat 18. Ini suasana perkabungan ketika kanak-kanak yang dilahirkan pada zaman Yesus di bawah 2 tahun itu dibantai oleh Herodes. Kita akan melihat Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi dulu ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, saudaraku, ini ada pembantaian anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun, saudaraku. Nah, nanti ketika anak laki-laki itu lahir, saudaraku, iblis kecolongan, nanti juga orang-orang yang rohaninya itu tidak mencapai standar, dia tertinggal seperti kanak-kanak rohani di bawah 2 tahun ini ibaratnya, saudaraku. Mereka juga akan dibantai oleh Antikris, dibabat habis. Sampai kemudian ada perkabungan. Ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini suasana perkabungan. Saudaraku, jadi bernubuat sambil berkabung ini berat. Ini tugas dua saksi. Bernubuat ketika saudara-saudaranya banyak yang meninggal. Bernubuat ketika hatinya itu hancur dan pilu. Saudara, ini sangat berat, pekerjaan berat. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, tidak ada canda. Serius selama 3,5 tahun, selama 1260 hari ini. Saudara, mereka bernubuat, berkhotbah sambil berkabung. Saudara, kita akan membaca selanjutnya. Ini tugasnya tadi, dan aku akan mendapatkan tugas. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Jadi bernubuat sambil berkabung itu seperti yang saya katakan tadi, menyampaikan firman, bernubuat di tengah-tengah suasana hatinya sendiri itu remuk. Saudaraku, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah suasana yang patah hati, di tengah-tengah suasana yang kecewa, saudara, karena dia gagal untuk diangkat, karena dia gagal untuk, saudaraku, diungsikan. Saudara yang dikasih Tuhan, lanjut ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini asal dari kedua saksi. Saudara, saya akan terangkan lagi.
Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Amin. Saudaraku, dua pohon zaitun itu artinya apa? Dua saksi ini nanti, saudaraku, satu itu berasal dari bangsa Israel, itu zaitun asli. Kemudian satu dari bangsa non-Israel, dari gereja bangsa non-Israel, itu zaitun liar. Jadi dua saksi ini nanti berasal dari bangsa Israel satu, dan yang satunya berasal dari bangsa non-Israel. Orang yang percaya Tuhan Yesus dari bangsa Israel dan dari bangsa non-Israel. Saudara, kita akan melihat di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 17 sampai 21 yang dimaksud dengan zaitun ini siapa? Saudaraku, Roma pasal 11 ayat 17 sampai 21. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Saudara, jadi yang dimaksud dua pohon zaitun, saudaraku, mereka adalah kedua pohon zaitun ini, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, salah satunya dari bangsa Israel, hamba Tuhan dari bangsa Israel, dan salah satunya lagi berasal dari bangsa non-Israel, hamba Tuhan non-Israel. Jadi dua saksi itu asalnya adalah mereka dua pohon zaitun itu. Saudaraku, saya akan terangkan lagi dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai saudaraku 14. Kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 2, 3, kemudian 11 dan selanjutnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya itu? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin, saudaraku. Jadi ini adalah kedua hamba Tuhan yang diurapi dari dua pohon zaitun, dari bangsa Israel satu, dari bangsa non-Israel satu. Karena mereka itu dua pohon zaitun. Di akhir zaman Tuhan akan pakai semuanya, baik zaitun asli bangsa Israel maupun zaitun liar. Jadi dari bangsa Israel satu, zaitun asli satu, kemudian dari bangsa non-Israel itu satu. Saudaraku, ini keadilan Tuhan. Saudaraku, kalau saya menerangkan kepada saudara lebih lanjut, ini nanti antara kedua saksi ini ada hubungan erat dengan ketujuh guru yang harpazo. Saudaraku, itu ada hubungan erat karena melalui 7 guru
nanti 7 bokor murka Allah itu dicurahkan, tetapi pelaksanaannya di bumi akan dikerjakan oleh 2 saksi. Ini satu rahasia besar. Di sini dikatakan tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Kemudian yang ayat 12, untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Tidakkah engkau tahu apa arti semua itu? Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Saudaraku, jadi 2 saksi surgawi ini nanti akan ada hubungan yang luar biasa. Laksana dia itu menyalurkan cairan emas dari atasnya. Ketujuh guru itu menyalurkan perintahnya untuk melakukan penghukuman kepada bumi itu melalui kedua saksi. Saudaraku, jadi orang-orang yang harpazo termasuk ketujuh guru itu, setelah harpazo itu dia nggak nganggur, saudaraku, dia bekerja. Kalau saudara membaca di Wahyu pasal yang ke-15, maka tampak pula tanda besar dan ajaib di langit, 7 malaikat dengan 7 cawan murka, dengan 7 bokor murka Allah yang terakhir. Saudaraku, mereka bekerja. Yang harpazo itu nanti jadi pasukannya Tuhan. Wahyu pasal 14 juga dikatakan begitu, saudaraku, bahwa setelah harpazo itu, saudaraku, ada malaikat yang terbang di langit membawa Injil yang kekal. Jadi orang-orang yang harpazo itu kerja, saudaraku. Bukan mereka nganggur, saudaraku. Jadi orang-orang yang harpazo itu nanti menjadi pasukannya Tuhan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini hubungan antara 2 saksi dengan 7 guru, dengan orang-orang yang diangkat. Saudaraku, dengan hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 guru, dia memiliki satu hubungan yang luar biasa. Bagaikan di sini dikatakan menyalurkan cairan emas dari atasnya. Jadi 7 guru itu menyalurkan perintah penghukuman bokor itu kepada 2 saksi. Karena yang bekerja di bumi 2 saksi saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang sudah harpazo 7 bintang tadi, makanya dikatakan maka tampaklah tanda besar di langit. Tanda besar ajaib di langit. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Saudaraku, mereka bekerja di langit, tetapi memiliki hubungan dengan yang di bumi, yaitu 2 saksi. Saudara, maka kemudian kita akan lanjutkan baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-4. Kita akan ulangi, kemudian dilanjutkan. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini asalnya sudah menjadi jelas, yang satu dari bangsa Israel, yang satu dari bangsa non-Israel. Kemudian kekuatannya, saudaraku, ayat yang ke-5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh-musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Nah, saudaraku, ini menurunkan api dari langit. Saudaraku, ini dahsyat luar biasa. Kemudian, saudaraku, ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, ini seperti Elia. Makanya ada yang mengasumsikan bahwa ini nanti Musa dan Elia itu turun lagi. Oh tidak, saudaraku. Orang yang sudah dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan kemuliaan itu tidak mungkin diturunkan lagi, saudaraku. Sistem surga tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan akan memakai hamba yang masih di bumi, saudaraku, hamba-hamba yang diurapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Nah, ini ada yang kemudian mengasumsikan ini Musa karena bisa mengubah air menjadi darah. Ini hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku, yang dimana roh Tuhan itu berkuasa atas mereka, dan mereka juga memiliki hubungan khusus dengan ketujuh guru yang ada, yang sudah diharpazo oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang harpazo itu nanti
mereka bekerja, saudaraku, menjadi pelaksana, eksekutor bahkan, saudaraku, dari 7 pokor nomor ke Allah. Mereka bekerja, saudaraku. Kemudian, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ayat 7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Amin. Jadi 2 saksi ini nanti akan mati, saudaraku, karena dia memang, saudaraku, oleh seizin Tuhan, saudaraku, meskipun hamba Tuhan hebat, tetapi tidak ikut dalam masa pengungsian maupun pengangkatan, saudaraku, terpaksa tertinggal dan akhirnya harus mati menghadapi antikris. 2 saksi saja mati, saudaraku, apalagi cuma orang-orang biasa. 2 saksi yang hebat, yang mulutnya keluar api itu mati menghadapi antikris. Saudara, maka saya tegaskan, ini bukan Musa dan Elia. Musa itu sudah mati, saudaraku. Masa mau diturunkan lagi, saudaraku, kemudian mati lagi? Saudara, itu juga bukan Elia. Elia sudah dalam tubuh kemuliaan, tidak mungkin diturunkan jadi daging lagi. Jadi 2 saksi ini adalah hamba Tuhan di akhir zaman, yang asalnya saya sebutkan tadi. Ini pembukaan rahasia firman yang saudara harus mengerti, yang mungkin para pendahulu belum menyampaikan hal ini, tapi oleh kemurahan Tuhan saat ini saya sampaikan rahasia ini. Saudara, ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal 11. Dan mayat mereka terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Amin. Saudaraku, saya teringat ketika Tuhan Yesus Kristus itu mati. Saudaraku, betapa Tuhan itu penderitaannya untuk menebus kita itu luar biasa. Ketika dia mati, saudaraku, yang melayat pun, saudaraku, nggak ada sedikit, saudaraku, yang mendatangi kubur Yesus, saudaraku. Kalau maaf ya, pemimpin sekarang, pendeta sekarang, baik pendeta kecil atau pendeta besar itu, saudara, kalau meninggal penghormatannya luar biasa, saudaraku. Ribuan orang, puluhan ribu orang, saudaraku, mengucapkan bela sungkawa. Tetapi, saudaraku, ketika, saudaraku, 2 saksi ini mati, ini dunia sorak-sorai, ngapok kayak gitu loh, saudaraku. Bayangin, saudaraku, ini nasib 2 saksi. Itu seperti Tuhan Yesus Kristus ketika dia disalib mati, saudaraku. Dia dituduh sebagai penyesat pada zamannya, yang layak nggak ada, saudaraku. Jadi pendeta-pendeta, mungkin hamba-hamba Tuhan, baik yang reputasinya masih kecil ataupun yang sudah luar biasa, kalau meninggal kemudian penghormatannya terakhir itu luar biasa sekali. Saudara masih bersyukur. Tuhan Yesus itu tidak begitu. Ketika mati, saudaraku, itu diolok-olok, itu sebagai penyesat, tukang sebagai orang yang sesat pada zamannya. 2 saksi juga begitu. Saudara, ketika nanti 2 saksi itu mati, saudaraku, mayat mereka terletak di atas jalan raya kota besar yang disebut secara rohani Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Saudara, kalau jadi, saudaraku, orang yang mati disorai itu belum tentu masuk neraka, saudaraku. 2 saksi itu juga gitu. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Orang itu dikubur, saudaraku. Wes ditelok wae piye biyen sing tukang nubuat, sing membuat kita remuk redam dunia tidak menjadi kacau balau, banyak bencana. Ditelok wae saiki disoting seluruh bumi nanti akan melihat
saudaraku, dua saksi. Maka di sini dikatakan, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka. Mereka segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ini rupanya dahulu sudah ngerti kalau di akhir zaman itu akan ada internet, saudaraku. Sebab kalau tidak ada internet nggak akan bisa ini disiarkan dan disaksikan oleh segala bangsa dan suku dan bahasa di seluruh dunia. 3,5 hari nggak boleh dikubur itu mayatnya, dua saksi itu. Karena kalau bernubuat menimbulkan banjir, bernubuat menimbulkan api turun dari langit, bernubuat menimbulkan wabah, bencana, bernubuat menimbulkan hujan es, saudaraku, menyengsarakan. Dan ketika ini saudaraku meninggal, dikalahkan oleh antikris. Semua orang sorak-sorai, saling kirim hadiah, saudaraku, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka semua orang yang diam di atas bumi. Kemudian ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi takut. Amin. Saudaraku, jadi ini menjadi kebangkitan yang pertama ketika nanti Tuhan Yesus Kristus datang. Itu bangkitnya dua saksi, saudaraku. Ayat yang ke-12, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan musuh-musuh mereka. Pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Amin. Saudaraku, jadi ini tugas dua saksi dan nasib orang-orang yang tertinggal. Mereka mau tidak mau, saudaraku, harus dibantai oleh kekejian antikris di akhir zaman. Suasana selama 3,5 tahun itu adalah suasana perkabungan. Dua saksi sendiri itu mengerti bahwa dirinya itu tertinggal, dan semua orang-orang kudus juga tahu bahwa mereka tertinggal, karena tiba-tiba saja sahabat, teman, keluarga mereka terangkat atau diungsikan. Dengan terjadinya peristiwa itu, otomatis mereka tahu bahwa mereka itu memasuki masa antikris. Mulai saat itulah mereka berkabung, menangis, menyesal. Saudaraku, jadi yang disebut dengan masa perkabungan itu seperti itu. Dahulu dinubuatkan itu matinya anak-anak di bawah 2 tahun ketika Tuhan Yesus setelah dilahirkan. Kemudian yang ditulis dalam Matius pasal 2 ayat 18 tadi. Jadi suasana perkabungan itu tidak ada tawa, tidak ada canda. Dua saksi itu nggak sempat ketawa, saudaraku, karena tiap hari saudara-saudaranya dibantai. Dua saksi itu tidak sempat bercanda, tidak sempat senyum-senyuman, ngelawak apalagi, saudaraku. Setiap hari penuh ratapan. Karena ada di satu sisi ada kekecewaan, dia tidak ikut harpazo, dia tidak ikut diungsikan. Tapi di satu sisi harus tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu dua saksi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.